Saya kira ini penting saya kemukakan. Cara kita memandang kaum muda kita, bangsa Indonesia jangan cemas mengenai kaum muda. Ada 3 contoh macam itu sudah kerennya keren, dan kemudian yang 3 ini, pasti masih kedapatan lagi beribu-ribu tadi itu, Bung. Ya kalau beribu-ribu orang jumlahnya memimpin bangsa ini, keren. Begitu, Bung, doa kita. Ya, Bung, salam lagi, tiap saat salam lah. Mari, Bung, kita bicara kaum muda bagaimana, Bung? Kira-kira, Bung, bicara kaum muda. Nah, saya tidak ingin membanggakan diri, tapi saya ingin menampilkan secara ringkas kedua anak saya. Anak saya 2 perempuan semua. Anak nomor 1 itu studinya antropologi, ya macam saya. Itu anak itu prosais, ya seperti saya prosais. Tulisan-tulisan saya semua prosa. Tapi ada kalanya tulisan saya itu prosa liris. Nah, anak saya terampil, anak nomor 1 itu terampil dalam urusan mengemukakan argumen, mengemukakan pemikiran, mengemukakan penjelasan itu dengan kedalaman. Saya sudah paham. Anak nomor 2 beda. Tidak memasuki wilayah itu, tapi itu tidak apa-apa. Yang kedua, anak saya itu tiba-tiba menulis puisi. Judulnya Black Poetry. Benar, anakku yang nomor 2. Apakah itu hasil pendidikan saya? Saya agak ragu-ragu, Bung. Jangan-jangan itu hasil pencarian mereka sendiri. Adapun saya sebagai orang tuanya cuma dilihat kadang-kadang sebagai rujukan, kadang-kadang sebagai teladan kalau penting, kalau diperlukan. Namun mereka menjadi pribadi sendiri, mereka menjadi kekuatan sendiri yang menggali dari sumber kehidupan yang tidak ada batasnya. Nah, ini begini. Nomor 2 saya ingin bicara putrinya Halidah Hatta. Halidah itu teman kuliah saya di UI. Putrinya, Bung, dahsyat, pintar sekali, pintar. Tapi saya tidak heran itu turun dari Bung Hatta lah, kira-kira macam gitu. Ini saya mengatakan ini tanpa mengabaikan, tanpa menilai, tanpa mengambil, saya menganggap itu flat. Dirinya tidak, dirinya orang yang belajar, membaca. Ya, cucu Bung Hatta kalau enggak baca ya enggak dapat apa-apa lah kira-kira. Tapi anak ini cucu Bung Hatta membaca, mencari pengetahuan tentang makna. Itu keren, Bung. Itulah kaum muda sejati. Lalu ada Fatimah Az-Zahra. Wah, ini keren, ini anak UI, Bung. Bangga saya. Saya perhatikan agak sepintas. Fatimah itu terampil. Itu anak yang sekolahan. Terampil, Bung, sebagai generasi muda. Itu kita yang tua-tua itu, kalau meletakkan hari depan bangsa ini kepada tokoh-tokoh muda macam itu, insya Allah bangsa kita menjadi bangsa besar. Fatimah Az-Zahra, ya ayahnya, ibunya, atau mungkin kakeknya memberi nama ini dengan nama putri Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wah,
tidak ketinggian, dia punya nama, tidak ketinggian, tidak keberatan, cocok memanggil nama itu, cocok meneladani nama Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Bung, dia kalau berbicara, saya tidak peduli disiplin keilmuannya apa, saya tidak peduli. Disiplin apa saja sudah, pokoknya bagus. Tapi dia memiliki sesuatu yang namanya cara memandang politik Indonesia, cara memandang politik dengan moralitas keagamaan, cara menyikapi bangsa dengan nilai-nilai keagungan dan kemuliaan. Fatimah. Dan sekali lagi, anak UI ini, Bung. Ini anak UI ya. Banggalah saya sebagai anak UI itu. Nomor 3, Tio lah, Tio. Saya sampai sengaja suka tidak mengapalkan apa nama di belakangnya, pokoknya Tio. Tio ini kaum muda tulen, Bung. Berani menggebrak kemapanan, menggebrak orang-orang tua yang busuk-busuk, menggebrak seluruh corak pemikiran dan langkah-langkah kabinet yang merumuskan program-program yang tidak berguna. Tanya sama dia kalau mengenai hal-hal macam gitu, Bung. Jadi anak-anak semacam ini jumlahnya pastilah banyak, berebu-rebu. Itu kalau orang kampung bilang berebu-rebu lah jumlahnya, berebu-rebu. Cuman kita tidak kenal. Yang kita kenal 3 inilah, putrinya Halidah, Tio, Fatimah Az-Zahra. Saya tidak tahu ayah ibunya Tio itu siapa. Itu andai kata saya tahu, itu sangat penting. Tio, tolong kamu kirimlah berita tentang orang tuamu, biar aku bisa menganalisis lebih jauh. Suatu hari aku masih analisis lagi. Begitu juga Fatimah Az-Zahra. Kalau kamu bisa memberi informasi tentang itulah family background dari Anda, wah itu penting. Sebagai fanatisme keuian dan Tio, ya kita junjung tinggi Gajah Mada. Gajah Mada kita junjung tinggi. Untung Gajah Mada itu punya Tio. Andai kata Gajah Mada itu dikenang dari lulusannya, yang itu loh, Bung, apa itu, perkara ijazah saja tidak jelas. Nah itu kalau dikenang dari sudut itu, Gajah Mada hancur luluh. Tapi alhamdulillah ada Tio. Tio menyiramkan dunia rohani, memberi perlindungan sehebat-hebatnya bagi alma maternya. Nah, Fatimah Az-Zahra junjung tinggi UI lah, karena anak-anak hebat macam gitu. Ya begitu, Bung. Kaum muda. Saya berbicara tentang kaum muda yang modelnya begini. Nah, bisa bicara berjam-jam tidak capek. Tapi kalau Anda nyuruh saya bicara kaum muda yang punya klaim representasi kaum muda dan jadi wapres yang wapres, Bu. Apa wapres itu? Ya memang muda dia umurnya muda. Tapi kemudaannya itu apa isinya? Kemudaannya itu apa cita-citanya? Apa perspektif hidup, ya politik maupun dunia lain non politik? Apa dia punya, Bung? Kalau orang nggak baca itu mau pinter dari mana, Bung? Jadi bocah itu udah baca. Jam 09.00 sore turu ngeleker. Turu. Yang dia ketahui cuma kekuasaan dan Sarini, Bung. Saya
Luculah itu, luculah itu. Kalau saya disuruh berbicara membahas anak macam begini, saya angkat tangan betul, Bung. Lebih baik tidak usah dibahas karena anak dengan tipologi begini, kalau dia menjadi dirinya sendiri silahkan tidak apa-apa. Tapi dia menguasai, dia menjadi representasi, dipaksa menjadi representasi kaum muda. Dan kaum muda macam Tio, macam Fatima, macam putrinya Halida. Dia punya nama, ya jangan cukup dibilang putrinya Halida. Pokoknya punya nama, namanya hebat. Itu anak-anak yang hebat dan yang begitu agak banyak. Mereka itu orang-orang pandai yang tidak serakah. Orang pandai yang tidak memaksakan waktu. Mereka akan menjadi orang penting nanti, perlahan-lahan. Segala sesuatu itu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Tiap masa ada tokoh-tokohnya. Mereka lah insya Allah tak doakan. Biar mereka menjadi pemimpin bangsa kita. Adapun yang pelongo, pipi gembil-gembil, jangan. Tio tahu pipi gembil-gembil, tapi Fatima nggak tahu lah. Dan nggak usah saya ceritakan lah. Nggak tahu apa Fatima nggak tahu. Tapi kalau Putri Halida itu ya pasti nggak tahu lah. Pipi gembil-gembil, kosong, wajah itu kosong melompong, Bung. Kaum muda kok kayak begini, kan tidak enak, Bung. Bangsa kita menjadi korban kehancuran karena dipimpin oleh orang kayak gini. Apakah kita nggak mimpin diri sendiri? Oh, mampu. Biarpun nggak ada yang mimpin orang kayak begini, nggak ada dia. Oh, tokoh-tokoh muda yang saya sebut itu, oh, mampu mengatur diri mereka sendiri, bahkan mengatur masyarakatnya. Mereka ini orang-orang hebat. Tidak ada orang gembil-gembil itu nggak apa-apa. Malah alhamdulillah kalau kita tidak dipimpin oleh orang bodoh sebodoh-bodohnya. Dan itu kalau dalam idiom Jawa lah ya, ini tidak sekedar idiom, itu peribahasa. Wong bodoh dadi pangane wong pinter. Ini hukum alam, hukum homo homini lupus. Hukum homo homini lupus. Terjadi gitu. Ya orang-orang bodoh itu jadilah korbannya orang pandai, tapi orang pandai yang tidak punya moralitas, orang pandai yang tidak punya etika, orang pandai yang tidak memiliki kecemerlangan jiwa. Macam tokoh yang tiga itu, Bung. Saya kira itu penting sekali kita punya tokoh-tokoh itu. Saya kira akan saya galilah tokoh lain, supaya kita tidak ngenes. Jadi bangsa Indonesia diwakil. Ini, Bung, ada seorang hebat sekali yang menyanjung wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah apa, Bung? Ya sejarah pendek. Entah sejarah pendek di mana wong jadi wali kota ora becus kok wakil presiden terbaik. Tapi itu bagian dari immorality statement. Ya, penjilatan lah, Bung, penjilatan. Saya kira ini penting saya kemukakan. Cara kita memandang kaum muda kita, bangsa Indonesia jangan cemas mengenai kaum muda. Ada 3 contoh macam itu sudah kerennya keren, dan kemudian yang 3 ini, pasti masih kedapatan lagi beribu-ribu tadi itu, Bung. Ya kalau beribu-ribu orang jumlahnya mimpin bangsa ini, keren. Begitu, Bung, doa kita. Salam dari TV Anak Bangsa.